Mari rekan-rekan kita tunduk kepala. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mengakui Bapa bahwa kalau kami hidup sendiri dengan kekuatan kami tahu kami tidak sanggup. Ada banyak ekspektasi, tuntutan, keinginan baik dari orang-orang di luar kami, dari lingkungan kami maupun diri kami sendiri. Kadang kami bisa merasa kelelahan, kadang kami bisa merasa kewalahan dengan semua itu. Tapi pagi ini kami mau menenangkan diri kami untuk kami boleh disegarkan, dikuatkan, disapa oleh Tuhan. Karena teduhkanlah hati kami ya Tuhan, mampukan kami mendengar suara Tuhan melalui pemaparan firman-Mu pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyatakan hanya yang ingin Tuhan katakan pada kami. Mampukan kami mengerti, yang kuatkan kami melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah melayani. Shalom, selamat pagi. Iya, puji Tuhan kita bisa ketemu hari ini. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Pasti ada banyak ini ya pengalaman-pengalaman ya di tahun 2024. Banyak yang berhasil mencapai sesuatu atau juga kadangkala ada yang belum berhasil, ada yang sedang menjadi misteri gitu ya. Apalagi rekan-rekan yang bakal akan masuk ke kampus yang udah kelas 12 mau masuk dan memilih kampus begitu sudah mulai berpikir-pikir ya mau kemana gitu ya. Nah, namun pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu menjumpai kita pada saat-saat yang bahkan yang paling rendah dalam hidup kita. Kita akan melihat bersama-sama dari pengalaman seorang yang bernama Petrus. Rekan-rekan, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-15 hingga yang ke-19. Cukup besar ya. Rekan-rekan silakan buka juga bisa gadgetnya atau bisa Alkitabnya. Kita akan melihat bersama-sama bagian per bagian dari ayat yang akan mendasari renungan kita pada pagi hari ini. Yohanes 21 ayat yang ke-15 hingga yang ke-19. Saya ingin mengajak kita membacanya secara bergantian rekan-rekan ya. Jadi saya akan baca ayat yang ke-15, silakan rekan-rekan sekalian baca ayat yang ke-16, demikian seterusnya sampai yang ke-19. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 19, kita akan baca bergantian, saya 15, rekan-rekan 16, demikian juga seterusnya sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Silakan. Kata Yesus kepadanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Silakan. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ada satu bagian lagi yang saya undang kita untuk melihat bersama-sama, yaitu dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, ke-8 dan ke-9. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah rekan-rekan, bagian ini bagian yang menarik karena Yesus itu dikatakan menjumpai Petrus itu saat dia berada di sebuah danau, namanya Danau Tiberias dan sedang akan menjala ikan gitu ya bersama dengan teman-temannya yang lain yang pada waktu itu adalah scene-nya itu adalah ketika mereka sudah mendapati Yesus itu mati dan kemudian mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, Petrus merasa tidak ada sesuatu yang dia bisa harapkan lagi, lalu dia pergi ke danau melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan. Yang dia tahu dia pasti bisa lakukan gitu ya. Karena dulu Yesus ketemu sama dia pertama kali adalah dia sedang menjala ikan juga begitu ya. Dan memanggil menjadi murid Yesus, Petrus dan Andreas begitu. Murid Yesus yang pertama-tama dipanggil. Nah kali ini ketika Petrus seolah-olah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dia melakukan apa yang dia paling tahu untuk dilakukan. Dan Yesus sekali lagi menjumpai dia pada saat itu. Rekan-rekan di akhir tahun ini ya, selepas kita merayakan Natal, akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam hati kita. Selama tahun 2024 ini apa yang sudah dilakukan sih gitu ya. Ada yang sudah mulai mendata gitu ya. Segala keberhasilan, kegagalan dan apa yang akan dilakukan itu. Ada yang sudah buat begitu. Ada yang sudah mulai bikin, halah tiap tahun loh bikin target gagal terus gitu. Ada yang mulai begitu. Sebenarnya tahun ini nggak lebih baik dari tahun lalu. Apakah tahun depan saya bisa mencapai sesuatu yang saya harapkan ya? Nah, rekan-rekan pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan muncul dalam diri kita. Apalagi kalau sudah mau tahun baru ya, tanyain ada rencana apa gitu ya. Apalagi ini kan sudah mau ini ya, beberapa rekan-rekan sudah memiliki rencana-rencana jangka panjang. Nah, saya ingin kita melihat diri kita dari sudut pandang gitu ya. Ketika Yohanes itu menceritakan tentang Petrus gitu ya. Menceritakan tentang Petrus justru ketika dia mengalami perasaan ditinggalkan, perasaan tidak berharga, perasaan tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Sehingga dia tidak menghidupi hidupnya sebagai seorang murid Kristus. Dia justru memilih perannya itu sebagai seorang penjala ikan. Sebuah profesi yang pasti dia tahu bagaimana dia melakukannya. Apa yang Yesus lakukan ketika seorang Petrus itu kehilangan visi ke depan, kehilangan gambaran dirinya, kehilangan pegangan tentang apa yang harus dia lakukan. Karena menarik sekali, Yesus itu menjumpai Petrus. Dia tidak menjumpai Petrus ketika Petrus sedang megah-megahnya begitu ya, tidak. Dia justru menjumpai Petrus ketika Petrus sedang pada saat rapuh-rapuhnya itu ya. Seorang yang dikatakan bahwa dia adalah sebuah batu, dia menjadi Petra itu ya. Dia disebut sebagai Petrus Petra itu, batu karang, kepala gereja Tuhan. Justru balik jadi seorang nelayan, justru Yesus itu datang pada saat itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menyediakan makan bagi mereka. Yesus memberikan apa yang mereka butuhkan pada saat mereka saat itu justru sedang tidak berhasil mendapatkan ikan. Banyak orang berpikir bahwa saya akan berharga ketika saya itu menghasilkan sesuatu yang saya bisa banggakan. Banyak orang berpikir bahwa kegagalan itu menunjukkan kualitas diri saya yang sesungguhnya. Saya adalah orang yang gagal, saya adalah orang yang tidak punya harapan, saya adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Banyak orang kemudian selalu berpikir bahwa kegagalan itu menjadi sebuah tanda bahwa dia tidak bisa maju ke depan. Nah, kegagalan Petrus paling besar itu yang membuat dia begitu terpuruk adalah apa? Siapa yang bisa tebak? Ayo coba tebak, kegagalan Petrus yang bagi dia itu menjadi sesuatu yang membuat dia merasa dirinya sudah tidak layak lagi jadi murid Tuhan. Apa coba?
Apa? Ini tidak masuk rapot ya, jadi jangan takut ya, dan tidak akan mempengaruhi apapun gitu ya, nilai apa segala macam. Ayo, apa coba? Hah? Pada saat menyangkal, betul sekali. Pada saat Petrus tuh menyangkal Yesus 3 kali, itu loh sesuatu yang apa? Dan itu terjadi pada saat dia ditanyai oleh seorang perempuan, tahu enggak ya? Yesus tuh lagi akan diadili gitu ya. Nah, waktu itu dia ditanyai oleh seorang hamba perempuan. Ini bukan seorang pemimpin loh. Ini seorang hamba. Tanya ke dia, kamu pasti kenal tuh sama orang itu. Dan Petrus bilang, enggak gitu-gitu. Dan itu 2 kali ditanya. Yang penyangkalan ketiga itu ketika dia dilihat oleh orang banyak itu. Tanyai oleh orang lain. Dan dia bilang, enggak, tetap enggak gitu ya. Jadi bagi dia itu sesuatu yang betul-betul mempengaruhi dirinya. Penyangkalan itu membuat dia demikian terpuruk dan dia meninggalkan seolah-olah dia pergi dari panggilannya dan dia melakukan apa yang biasa dia lakukan. Tidak ada yang bisa dibanggakan oleh Petrus ketika itu, tapi justru Yesus menjumpai dia. Yesus menyediakan makanan bagi mereka. Dan karena itulah maka Yohanes mengenali itu Yesus. Karena Yesus itu biasanya mengajak murid-muridnya makan dan kemudian membagi-bagikan makanan kepada mereka. Dan itu dikenali oleh Yohanes. Dan ketika Yohanes bilang itu Tuhan, Petrus langsung lompat dari atas perahu itu menghampiri Yesus. Tidak ada yang bisa dibanggakan oleh Petrus. Namun ketika Yesus itu datang kepadanya itu sebuah kelegaan yang luar biasa. Nah teman-teman, saya ingin membawa kita untuk melihat ini loh yang Tuhan lakukan buat kita di momen Natal itu. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan oleh manusia untuk membuatnya layak begitu ya. Disebut sebagai anak-anak Allah, disebut sebagai orang-orang yang hebat, yang sukses, tidak ada. Di hadapan Allah tidak ada yang begitu. Maka justru ketika Yesus datang itu dia menjumpai lebih dulu itu para gembala. Orang-orang yang dianggap tidak didengar, dianggap tidak punya kekuatan apa-apa. Orang-orang yang demikian dipertontonkan kepada dunia bahwa mereka lah yang diberitahu terlebih dahulu tentang kabar sukacita. Orang yang tidak berdaya itu direngkuh oleh Tuhan. Tuhan menjumpai manusia justru pada saat dia berada di titik yang terlemah. Untuk menunjukkan kepada mereka betapa mereka membutuhkan Allah. Maka jangan sampai ketika kita jatuh dalam dosa, maka jangan sampai ketika gagal dalam segala sesuatu, baik pembelajaran kalian, baik pekerjaan kalian, relasi dalam kalian berelasi dengan orang lain, dengan lawan jenis dan lain sebagainya, lalu kalian keluar dari persekutuan dengan Kristus. Karena justru pada saat seperti itu Tuhan mau berjumpa dengan kita. Menunjukkan kepada kita betapa berharganya kita di luar segala sesuatu yang kita bisa pertontonkan kepada orang lain tentang betapa hebatnya kita. Karena ada sesuatu yang melampaui apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Yesus menjumpai Petrus di titik terlemahnya dia. Di titik ketika dia tidak punya sesuatu untuk dibanggakan dan dipersembahkan buat Tuhan. Tapi bukan sekedar Yesus menjumpai Petrus, teman-teman. Yesus itu menanyakan tentang sesuatu yang lebih mendasar. Apa yang mendasari akan relasinya dengan Tuhan dan relasi Tuhan dengan dia. Itu adalah kasih. Rekan-rekan, dalam kehidupan kita mesti bertanya, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Ketika Tuhan itu menjadikan dunia ini, sebenarnya Tuhan itu sedang ingin membangun relasi dengan dunia ini. Dengan dunia yang dia ciptakan, tapi terutama dengan manusia yang ada di dalamnya. Dia sedemikian mengasihi manusia, mempersiapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dari hari pertama hingga hari kelima, hari keenam itu ada binatang-binatang dan baru Allah menciptakan manusia. Allah memberkati semuanya dan mengatakan baik, shalom. Semuanya indah, relasi yang indah dengan Allah. Dan itu yang telah rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Relasi indah digantikan dengan keinginan untuk bisa mencapai sesuatu seperti Allah. Mencapai sesuatu untuk diri sendiri.
bukan dalam kaitan relasi dengan Allah. Nah, ini yang Allah ingin ingatkan kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Mari kita perhatikan ayat demi ayat yang dikatakan di sana ya. Di ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kata apakah engkau mengasihi aku itu dikatakan agapasme. Apakah engkau mengasihi aku dengan kata agape? Tapi si Petrus mengatakan aku mengasihi engkau, dia pakai kata phileo se, artinya aku mengasihi, aku berteman gitu ya. Sesuatu yang berbeda tentang kualitasnya. Kasih yang demikian besar dan kemudian kasih itu bukan sekedar kasih, apakah engkau mengasihi aku? Ada pembandingnya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bukan orang-orang yang dikatakan di sana, itu bicara tentang semua ini, semua barang-barang di situ, semua orang-orang di situ, semua yang ada di situ. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaan itu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan yang bisa ditangkap itu? Apakah engkau mengasihi aku melampaui relasi dengan semua yang ada di sekitarnya? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus cuma bisa menjawab, phileo se, tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Maka pada bagian berikutnya Tuhan menanyakan lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Agapasme. Dan tidak ada kata pembandingnya, tidak ada lebih daripada yang lain, tidak ada. Di situ dikatakan bahwa Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang hilang di sana? Yang hilang di sana adalah apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada semua ini, lebih daripada mereka ini. Tidak ada kata pembanding. Maka Tuhan itu menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Tanpa pembanding nih, sesuai dengan kemampuanmu nih. Gitu. Tapi dia juga tetap menyatakan, phileo, mengasihi, tapi dengan keterbatasan. Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Sampai akhirnya Yesus menanyakan untuk yang ketiga kalinya dengan kata phileis me. Dan dia mengatakan ya, dengan sedih. Tuhan menurunkan semua ekspektasi itu hanya ke sekedar balik. Sayang, kembali berelasi dengan aku. Dan Petrus mengatakan, ya. Dia mengatakan mengasihi seperti yang sesuatu yang dia bisa lakukan sebagai seorang teman. Rekan-rekan, ini pun Tuhan terima dan ini pun Tuhan olah. Gitu ya. Ada sebuah tulisan mengatakan Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tapi dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia menerima kita apa adanya dengan segala keberadaan kita. Tapi dia akan mengolah semua keberadaan kita itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka dia menerima Petrus sesuai dengan apa yang dia bisa kasih. Sesuai dengan apa yang dia bisa offer kepada Allah. Tapi kemudian dia katakan, 3 kali itu dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan untuk yang ketiga, pada saat yang ketiga itu Tuhan katakan, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apa yang sedang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Bahwa Tuhan itu memang menerima dia apa adanya. Namun Tuhan menghendaki sesuatu dari apa yang dia sudah berikan kepada Allah melalui komitmennya. Dia tidak membiarkan Petrus hanya sekedar seorang yang tidak berdaya dan mengatakan mengasihi Allah dengan segala keterbatasannya. Namun Allah mengubah dia untuk bisa menjadi seseorang yang memberkati orang lain dan berpengaruh bagi dunia. Nah rekan-rekan, pada masa akhirnya Petrus ini kemudian juga mati bagi Allah. Dia mati dengan disalib terbalik begitu ya.
Dia menjadi seorang yang meletakkan dasar-dasar gereja Allah. Semua itu diawali dengan apa? Dengan percakapan dengan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Rekan-rekan, kiranya ini juga menjadi sebuah perenungan kita. Gitu ya. Apa yang sedang kita perjuangkan di dalam hidup kita? Apa yang sedang kita ingin capai dalam hidup kita? Apakah semuanya itu dilandaskan dari kasih kepada Allah? Keberhasilan Petrus, rekan-rekan, ketika dia di dalam Kisah Para Rasul itu setelah satu kitab setelah ini ya, dia berkhotbah dan ada ribuan orang bertobat, diawali dengan sebuah perjumpaan dengan Kristus, menyatakan tentang kasihnya kepada Kristus dengan segala keterbatasan dan membiarkan Kristus untuk memakai kehidupannya. Yesus mengatakan bagaimana seharusnya Petrus itu hidup. Dia harus mengembalakan domba-domba Kristus, dia akan mati bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiga pertanyaan yang Yesus ajukan kepada Petrus itu, saya pikir ya, dan beberapa orang tuh mengatakan itu adalah sebuah antidot gitu ya, terhadap penyangkalan Yesus kepada Yesus sebanyak 3 kali. Mungkin saja, tapi ini juga sekaligus sebagai sebuah landasan bagi Petrus untuk membangun hidupnya. Bukan di atas kegagalan, bukan di atas keberhasilan juga, bukan di atas ekspektasi dirinya, bukan di atas ekspektasi orang, tapi atas dasar kasih kepada Allah. Dan kerinduan untuk menjadi berkat sebagaimana yang Allah inginkan. Apa sih yang dimaksudkan dengan gembalakanlah domba-dombaku itu? Gembalakanlah domba-dombaku itu bicara tentang bagaimana Allah itu menjumpai manusia. Ketika manusia sudah kehilangan arahnya, Allah datang untuk menolong manusia tahu bagaimana kehidupannya yang seharusnya. Sebagaimana Kristus melayani Petrus gitu ya, dengan segala kegagalannya, dan Yesus melayani Petrus, bagaimana Allah melayani Petrus, Petrus juga melayani orang lain. Bukan tinggal di antara orang-orang yang baik saja kehidupannya, tapi menolong mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya dan mendukung mereka untuk kembali kepada Tuhan gitu. Menggembalakan domba-domba tidak sekedar teman-teman menjadi seorang hamba Tuhan. Menggembalakan domba-domba itu juga berarti berteman dengan mereka yang mengalami kesulitan, menolong mereka, teman-teman ini untuk bertumbuh bersama-sama dengan kita. Nah, sampai di sini saya ingin cerita tentang sesuatu ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada seorang anak ya, yang ke saya, dia mengatakan bahwa ketika dia memasuki kelas 10 gitu ya, kelas 10 itu bukan sesuatu yang mudah. Karena teman-teman itu banyak begitu ya, dia bergaul dengan teman-teman baru. Nah, kemudian ada banyak hal di masa pandemi ini ya, di masa pandemi, jadi dia pada saat itu dia harus berteman dengan teman-teman yang baru di masa-masa pandemi yang sekolah itu masih online onsite gitu ya, online onsite hybrid begitu. Dia punya keterbatasan dalam berelasi. Dia orang yang sangat pemarah, dia sangat mudah untuk bisa meluapkan kemarahannya kepada siapapun. Nah, dia cenderung berteman dengan orang-orang yang sama gitu ya. Dengan orang-orang yang sama dan kemudian bikin masalah lah dia gitu ya di sekolah. Akhirnya ketika dia naik kelas, dia dipindah kelas, dia berpikir dengan cara yang sama dia bisa menjadi seorang yang bisa menguasai yang lain. Ternyata kelasnya itu kelas yang berbeda, dia dijauhi. Begitu dia bicara kasar, tidak ada yang mau bicara dengan dia. Begitu dia mau melakukan sesuatu, kelompokan gitu, tidak ada yang berteman sama dia. Akhirnya dia mulai bertanya-tanya, kenapa sikap yang sebelumnya itu diterima, sekarang itu ditolak. Seperti dia sendirian, tidak ada teman. Ada satu teman ya, ada dua teman yang datang ke dia dan berani ngomong ke dia. Lah kamu gitu sih, siapa mau berteman sama kamu? Kamu orangnya kasar gitu ya. Loh, ini tidak gampang ya anak remaja ngomongi temannya model begitu ya. Tapi pas waktu itu anak ini sedang terpuruk ya. Ketika dikatakan begitu, akhirnya dia mau dengar. Terus gimana caranya? Ya berubah gitu ya.
Saya tanya ke anak ini, si A ini ya, yang dijauhi temannya. Kamu tuh kan biasanya sudah dinasehati sama orang lain. Sama guru pasti sudah dinasehati, apalagi guru BK ya. Sudah dinasehati juga dengan teman-teman yang lain. Kok kamu bisa dengar 2 orang teman itu gitu ya. Dia bilang, saya juga bingung Bu. Mereka nasihati saya pada saat saya main game sama mereka. Jadi waktu main game itu gak tahu ngobrolnya lewat Discord katanya, saya gak tahu ya. Ngobrol di situ, dinasehati di situ gitu. Gak tahu sekarang apa masih pakai itu saya nggak tahu lagi ya. Waktu masih ya kita masih sering pakai kegiatan secara online masa-masa COVID waktu itu. Nah, nggak tahu kok bisa akrab waktu itu. Terus waktu kegiatan sudah onsite full, dia malah ikut. Dia malah diajak pergi ke gereja. Nah, gerejanya di GKA Gloria, tapi bukan di sini. Sampai hari ini dia ikut GDG, salah satu tempat itu. Dan dia mengalami perubahan yang besar sekali. Nah teman-teman, saya merasa itu loh salah satu model menggembalakan. Tidak meninggalkan seorang yang terpuruk. Pada titik terendahnya mereka, kita menjadi sahabat bagi mereka. Menggembalakan mereka. Tidak sekedar menasihati. Saya tanya, kenapa kamu bisa dengarkan teman itu dan tidak mendengarkan yang lain? Tidak mendengarkan juga ketika guru negur gitu ya. Habis itu guru hari ini baik, hari ini besok balik lagi gitu ya. Nah dia bilang, nah karena teman itu mendampingi masa-masa dia kesulitan. Setiap kali dia bertanya, Tuhan itu sayang saya enggak sih? Kenapa mamaku, papaku kayak gini? Kenapa? Teman itu menjadi teman yang menjawab, menolong, memperlihatkan kepada dia apa yang terjadi. Jadi teman itu tidak sekedar menasehati, tapi menemani masa-masa dia kesulitan. Sekarang dia sudah lulus ya, dia masuk ke satu sekolah swasta di Surabaya. Nah rekan-rekan, saya melihat itu loh panggilan kita sebagai anak-anak muda di zaman kita. Berapa banyak orang yang dikatakan mereka itu kesepian, berapa banyak di antara anak-anak muda itu yang di dalam keluarga itu mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk. Saya tidak bisa sebutkan ya, di sekolah itu bisa banyak cerita tentang anak-anak yang mengalami kondisi keluarga yang tidak ideal. Dan larinya kemana? Larinya adalah mencari kegiatan-kegiatan yang tidak baik di luaran. Tapi kita, orang-orang yang dipanggil oleh Kristus, kita kadang-kadang lupa tentang itu. Kita membangun mimpi kita hanya berdasarkan apa? Lingkaran prestasi, lingkaran teman-teman yang kita suka, lingkaran orang-orang yang memuji kita. Lupa panggilan kita sebenarnya adalah menggembalakan domba-domba Kristus. Bagaimana saya menjadi teman, sahabat bagi orang yang terpuruk. Sebagaimana Yesus itu sudah menjadi sahabat, menerima saya dalam kondisi yang terburuk saya. Ada seorang yang saya pikir ini sesuatu kisah yang menguatkan saya ketika saya pertama kali gitu ya memikirkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang yang bernama Christiana Sai, dia hidup di abad yang ke-19. Orang-orang menyebut dia the Queen of the Dark Chamber. Nah kisah itu kisah yang sangat teringat ya dalam diri saya ketika saya masih kelas SMP. Mungkin beberapa rekan tahu ya, The Queen of the Dark Chamber, Christiana Sai itu seorang yang berasal dari Tiongkok. Dia adalah kehidupannya, dia tidak mengenal Tuhan. Namun satu waktu dia kepingin belajar bahasa Inggris, lalu dia belajar bahasa Inggris kepada seorang misionaris. Ya. Lalu diajari bahasa Inggris, tidak ada buku pelajaran bahasa Inggris, maka bahasa Inggris dipelajari dari buku Alkitab berbahasa Inggris. Karena ini misionaris ya, Alkitab berbahasa Inggris dan dia mengenal beberapa cerita Alkitab dan kemudian dia menerima Kristus. Tapi sebagai dampak dia menerima Kristus, dia tidak bisa ikut sembayangan lagi, orang tua mengusir dia. Nah ketika orang tua mengusir dia, akhirnya terpaksa dia harus tinggal bersama dengan misionaris itu. Yang terjadi pada saat itu adalah dia terus mendoakan keluarganya ya. Dia melayani keluarganya, perlahan-lahan ada 1-2 anggota keluarga yang percaya kepada Kristus juga. Namun Tuhan itu tidak berhenti di sana dalam memproses hidupnya.
Tuhan itu mengizinkan dia mengalami luka, sakit ketika dia terkena sinar matahari secara langsung. Maka terpaksalah di dalam kamarnya itu dia harus menutup lampu kemudian dengan kain gelap untuk menjatuhkan sinarnya ke bawah, bukan menyentuh ke kulitnya, bukan langsung menuju ke kulitnya. Dan itu terjadi sampai cukup lama. Tapi pada momen-momen itu dia bertanya kepada Tuhan apa yang dia bisa lakukan. Apa yang dia bisa banggakan sebagai seorang Kristen. Kebanyakan orang ketika dia mengikut Kristus dan mengalami kesulitan hidup, mereka mempertanyakan Tuhan dan mereka meninggalkan Tuhan. Berapa banyak di antara kita juga menjumpai orang-orang yang demikian. Terluka justru ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, banyak tantangan, sakit penyakit datang, pekerjaan itu sulit dan kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Tapi tidak dengan Christiana Sai. Dia datang dan bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan dia melakukan pelayanan yang tidak biasa. Dia mendoakan orang-orang itu melalui kamar gelapnya. Orang-orang dari berbagai tempat datang, bukan hanya dari China, lambat laun dari luar negeri datang. Mendengarkan bagaimana seorang Christiana Sai itu, the Queen of the Dark Chamber itu, ketika orang datang bukan minta didoakan orang, tapi justru dia yang mendoakan orang-orang itu. Setiap kali orang datang, dia selalu berkata, jangan berbicara tentang apa yang Tuhan sudah berikan atau apa yang kamu ingin Tuhan berikan padamu. Tapi juga tanyakan kepada Tuhan, apa yang kamu bisa berikan bagi China. Supaya orang di China bisa bertobat, karena dia orang China. Dan dia berdoa bersama dengan orang-orang itu, supaya jiwa-jiwa yang belum percaya Kristus mengenal Kristus melalui hidup mereka. Christiana sudah tidak bisa menginjili keluar, tapi setiap kali orang datang ke kamarnya, dia membagikan visi itu, menguatkan orang-orang itu lebih daripada orang-orang itu mendoakan dia untuk sembuh dari sakitnya. Dia mungkin tidak bisa sembuh dari sakitnya, tapi Tuhan pakai dia menggembalakan orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan dia. Nah, anak-anak, ya di sini anak-anak ya, beberapa anak-anak ya, rekan-rekan pemuda. Kalau kita ada dalam sisi Petrus gitu ya, saat ini jangan sampai kehilangan arah. Memasuki tahun 2025, tanya sama Tuhan. Tuhan, ajar saya untuk saya mengerjakan bagian saya dengan benar dan tidak membangun hidup saya sekedar dengan sebuah pencapaian demi pencapaian dan setelah itu tidak ada artinya. Karena kalau hidup kita tidak dibangun di atas kasih Kristus, ketika pencapaian itu tidak berhasil, ketika ada sesuatu yang terjadi dan kita gagal, kita akan habis. Kita kehilangan pegangan. Petrus ini akhirnya mati, dia mati dengan memuliakan Tuhan. Apakah orang Kristen pasti mati, Bu? Ya pasti ya, semua orang kan pasti mati ya. Tapi bedanya adalah apakah kita mati dengan memuliakan Tuhan, ataukah kita mati dengan begitu saja, hilang begitu saja. Seperti ya sudah jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tidak ada dampaknya. Gak ada orang yang bisa mengatakan saya kenal Kristus melalui dia. Saya kenal Kristus melalui hidupnya. Dia memperlihatkan kasih Kristus kepada saya. Betapa bangganya kita. Betapa kita sungguh-sungguh puas gitu. Ketika hidup kita bukan tentang kita saja. Tapi tentang Allah. Rebuilding a life. Ayo bangun hidup kita. Bukan berdasarkan kegagalan atau keberhasilan kita. Teman-teman, kegagalan itu baik loh sebenarnya. Bukan kita mencari kegagalan, tapi kegagalan itu menolong kita untuk belajar sesuatu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan melalui ini? Tanyakan kembali, apakah semua yang aku lakukan dengan landasan kasih kepada Kristus atau tidak. Yang ketiga adalah mohon tuntunan Tuhan untuk hidup kita. Dan dia pasti menuntun, seperti dia menuntun Petrus.
Saya rindu renungan hari ini menolong kita sekalian teman-teman untuk bisa menemukan ya panggilan Tuhan atas hidup kita. Baik itu melalui sekolah yang kita sedang ambil atau akan ambil, baik itu melalui pekerjaan yang kita sedang kumpulkan atau akan lakukan gitu ya. Lakukan semua atas landasan kasih kepada Kristus, memuliakan Kristus, bukan sekedar pencapaian pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami, hidup kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menerima kami apa adanya, tapi kami tahu Engkau tidak membiarkan kami hidup seadanya ya Tuhan. Mari Engkau pakai hidup kami ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Di minggu terakhir di tahun 2024 ini ya Tuhan, kami rindu supaya hidup kami tidak menjadi sebuah pengalaman yang hilang begitu saja. Jadi sebuah pengalaman di mana sehari demi sehari kami semakin mengenal Kristus. Kami membawa orang untuk mengenal Kristus melalui hidup kami. Tuhan, setiap kami baik yang masih sekolah ataupun juga sudah kuliah, bahkan akan bekerja atau sudah bekerja saat ini, dimanapun yang Tuhan tempatkan kami, tolong kami tidak membangun hidup kami berdasarkan pencapaian semata, tapi berdasarkan makna dari sebuah relasi dengan Tuhan di tengah semua apa yang kami lakukan. Setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kami, baik itu orang tua kami, saudara kami, teman kami, rekan sejawat kami, kira itu menjadi kesempatan kami untuk boleh menyampaikan, menyalurkan kasih Kristus. Dan kiranya ucapan kami jadi ucapan yang menguatkan orang lain untuk boleh semakin dekat kepada Kristus. Nah, seluruh doa kami ya Bapa, kiranya Engkau pakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Jumpai kami satu persatu dalam semua bagian kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Untuk Engkau mengarahkan kami sekali lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kepada pemimpin.